Salam damai dalam satu Tuhan seluruh dunia. Sebelum kita mendengarkan jawabannya, terlebih dahulu kita simak dulu 2 buah cuplikan video ini ya sahabat. Silakan. Buat kalian hari ini, aku berharap sih meskipun kita di kondisi yang kurang baik, kita semua selalu sehat-sehat aja ya. Nah, kali ini aku punya project dari salah satu mata kuliahku, yaitu agama. Biasa kan anak kuliah pasti punya banyak tugas. For information aja, aku ini adalah seorang Kristiani. Nah teman-teman, dalam kepercayaanku ada hari dimana kita sebagai umat percaya itu memperingati hari-hari besar. Contohnya Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, dan kelahiran atau yang biasanya kita sebut Natal. Ngomong-ngomong soal hari perayaan, aku penasaran nih sama salah satu kepercayaan yang tampaknya serupa tapi tidak sama, yaitu Saksi Yehova. Aku bakal ngebahas salah satu topiknya, yaitu mengapa Saksi Yehova tidak merayakan Natal. Dan setelah aku mencari informasi tentang topik tersebut, akhirnya aku mendapatkan beberapa alasan mengapa Saksi Yehova tidak merayakan Natal. Alasan yang pertama adalah, bagi Saksi Yehova, Yesus memerintahkan kita untuk memperingati kematiannya, bukan kelahirannya. Ini bisa kita lihat dalam Lukas 22 ayat 19-20. Alasan kedua, bagi Saksi Yehova, rasul-rasul dan murid-murid Yesus masa awal tidak merayakan Natal. New Catholic Encyclopedia mengatakan bahwa perayaan kelahiran ini ditetapkan kira-kira pada 243 Masehi, lebih dari seabad setelah rasul terakhir meninggal. Alasan ketiga, tidak ada bukti bahwa Yesus lahir pada 25 Desember. Tanggal lahirnya tidak dicatat dalam Alkitab. Alasan keempat, bagi Saksi Yehova untuk tidak merayakan Natal adalah, kami percaya bahwa Natal tidak diperkenankan Allah, karena itu berakar dari ritus dan kebiasaan kafir. Jadi teman-teman, itulah beberapa alasan mengapa Saksi Yehova tidak merayakan Natal. Bukan suatu hal yang buruk, karena setiap kepercayaan dan agama mempunyai prinsip dan cara mereka sendiri-sendiri. Dan melalui ini, aku belajar untuk saling menghormati, menghargai, dan toleransi kepada orang di sekitar kita yang berbeda keyakinan. Dan ini dulu videonya, semoga bermanfaat. Bye-bye. Sini mas, kalau ritual keagamaan sendiri yang dilakukan oleh Saksi Yehova itu ada apa aja sih mas? Jadi kami ada pertemuan ibadah 2 kali seminggu di balai kerajaan seperti ini nih Mas Vika. Oh iya. Jadi di pertemuan ibadah ini ada khotbah atau ceramah berdasarkan Alkitab. Jadi hadirin mendengarkan. Tapi selain itu ada namanya sesi tanya jawab juga. Jadi yang hadir punya kesempatan berpartisipasi. Jadi yang hadir bukan hanya pasif tapi juga ada bisa aktif ya. Sifatnya berarti lebih kepada kajian dan diskusi berarti. Betul, pelajaran Alkitab. Tapi ini Mas, saya penasaran kenapa disebutnya sebagai balai kerajaan? Maksudnya kan kita mengenal tempat ibadah agama Kristen itu adalah gereja gitu. Kenapa Saksi Yehova menyebutnya balai kerajaan? Pertanyaan yang menarik ini Mas Vika ya. Memang kalau orang dengar balai kerajaan gitu. Iya, betul. Kata gereja sendiri memang kan kalau di bahasa Yunaninya, bahasa yang dulu digunakan untuk menulis Alkitab, kata gereja ini memaksudkan bukan bangunannya, tapi orangnya yang berkumpul. Lebih kepada komunitinya, bukan tempatnya. Bukan tempatnya, betul. Nah, tempatnya ini kami namakan balai kerajaan. Kenapa? Karena pertama balai. Memang tempat untuk berkumpul ya. Berkumpul ya. Dan yang kedua ada kata kerajaan. Kenapa? Karena kerajaan itu atau kerajaan Allah, pemerintahan Allah, itu adalah satu topik yang penting dalam Alkitab, yang juga topik penting yang dibahas di pertemuan ibadah. Makanya sejak dulu disepakati namanya balai kerajaan, Mas Vika. Ada kalau yang pertemuan ibadah ini kan 2 kali seminggu, itu tiap jemaat di lokasi masing-masing ya. Tapi kalau ada namanya kebaktian yang lebih besar, itu 3 kali setahun.
Jadi beberapa jemaat berkumpul jadi satu, berkumpul di sebuah tempat. Jadi hadirinnya lebih banyak, bisa 1.000 lebih. Sama di situ juga ada pelajaran Alkitab, mendengarkan khotbah, ya. Jadi di Saksi Yehova ini juga, Mas Vika, dianjurkan agar tiap keluarga punya ibadah keluarga namanya. Nah, tujuannya apa? Pasti kalau mereka bisa berkumpul seminggu sekali sebagai satu keluarga, hubungannya jadi lebih akrab ya. Iya, benar. Dan di ibadah keluarga itu, Mas Vika, tiap keluarga juga punya kesempatan bagus untuk membahas topik yang cocok dengan kebutuhan tiap anggota keluarga. Mas Vika tahu ya, ada situs web kami namanya JWORG. Iya. Nah, di JWORG ini, Mas Vika, disediakan bahan untuk orang tua, bagaimana bisa mengajar anak mereka, termasuk mengajar nilai-nilai moral dari Alkitab. Sahabat, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita terlebih dahulu untuk memahami apa sebenarnya arti Kristen. Kristen adalah artinya pengikut Kristus. Jadi, jawabannya untuk pertanyaan yang pertama, apakah Saksi Yehova itu Kristen atau tidak? Dari arti Kristen tersebut, bisa kita memahami bahwa mereka adalah mengikuti Kristus. Jadi mereka juga tergolong Kristen. Mengenai alasan mengapa mereka tidak merayakan Natal, tadi sudah kita simak lewat cuplikan videonya ya sahabat. Jadi, buat sahabat semua, dimanapun berada, kita memang sebagai manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Sedangkan manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Memang mungkin Saksi Yehova memiliki kelemahan yang tidak dimiliki orang yang mengaku selama ini digolongkan Kristen. Nah, tapi termasuk juga yang selama ini tergolong Kristen sama-sama juga memiliki kelemahan. Contoh seperti tadi. Memang semua yang telah menyelidiki Alkitab, Natal itu memang tidak ada tertera dalam Alkitab bahwa Natal itu pada hari yaitu tanggal 25. Namun itu juga tidak perlu kita perdebatkan. Yang penting di mata Tuhan itu yang perlu adalah tujuan kita. Jika memang suatu tujuan itu untuk demi kebaikan ataupun untuk memuliakan Tuhan dan benar-benar tulus kita lakukan dari hati kita, itulah yang dilihat Tuhan. Karena kalaupun kita harus mengikuti sesuai dengan Alkitab, tak ada satupun manusia yang bisa melakukan itu. Dan cobalah tanyakan pada diri sahabat semua, apakah sahabat bisa melakukan semua isi Alkitab? Tentu saja tidak. Pasti banyak yang tidak bisa kita lakukan. Jadi, untuk itu ya sahabat, kita jangan lagi saling mencari kesalahan, jangan saling membenarkan diri, karena kita semua tidak ada satupun yang sempurna. Yang penting iman kita kepada Yesus. Itulah yang menyelamatkan kita. Karena kekristenan bukan masalah keagamaan, tetapi masalah iman. Bagaimana kita mengimani bahwa Yesus telah berkorban untuk menebus kita dari dosa. Bukan masalah agama. Agama tidak bisa menyelamatkan. Apapun agama kita, kalau kita bisa percaya bahwa Yesus telah menebus kita dari dosa, itulah yang penting menyelamatkan kita dari dosa. Jadi, marilah kita berdiskusi
agar kita lebih memahami lebih dalam siapa sebenarnya Tuhan yang kita sembah dan siapakah Allah yang benar. Bahwa Allah yang benar adalah Yesus, yaitu Allah yang tidak akan pernah berubah. Karena Yesus adalah jelmaan Allah untuk menyatakan wajah dan namanya kepada seluruh ciptaannya. Dan itu bisa kita selidiki dalam kitab suci Alkitab. Dan untuk sekedar pemberitahuan, kalau secara keagamaan saya memang agama Kristiani ya, tapi saya tetap menghargai semua agama karena saya tahu bahwa Tuhan seluruh manusia, Tuhan seluruh dunia hanya ada satu. Karena hanya ada satu Allah yang menciptakan seluruh dunia ini, menciptakan bumi beserta isinya. Jadi saya tidak mau memperdebatkan masalah iman. Saya sangat rindu supaya kita bisa bersatu berdiskusi untuk lebih mengenal Allah yang benar dan menyelidiki firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan kita akan bisa mengenal Allah yang benar agar kita semua bisa selamat. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi, sesuai firman Allah yang tertulis dalam kitab suci, tidak satu pun manusia yang sempurna. Kita hanya bisa sempurna bila kita berada di dalam kebenaran itu. Maka kita akan menjadi benar dan sempurna. Siapakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Yesus. Karena dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mungkin sahabat bertanya, jika Yesus itu Allah, kenapa dia bilang Bapa? Ya, betul. Karena Bapa itu adalah Allah yang roh, yang belum menjelma sebagai manusia. Sumber dari semua yang ada. Kenapa Yesus bilang Bapa? Itu dia mengatakannya saat dia masih sebagai jelmaan Allah di bumi. Jadi tidak mungkin dia bilang, oh saya Allah. Ya, itu tidak mungkin karena dia datang sebagai manusia ke bumi dan juga sebagai Allah. Ada memang saatnya dia mengatakan dia sebagai Allah. Seperti dia menjawab pertanyaan Filipus. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, kata Filipus. Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, namun kamu tidak percaya, namun kamu belum mengenal aku. Apa kamu tidak percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Katanya. Nah, dengan demikian dia mengakui bahwa dia adalah Allah. Tapi itu hanya diberitahukan pada orang-orang tertentu saja. Tetapi kepada banyak orang itu dirahasiakan. Karena itu masih suatu rahasia Allah sebelum semua tugasnya digenapi di bumi ini. Jadi untuk lebih jelasnya kita boleh berdiskusi agar kita bisa memahaminya lewat firman Tuhan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Salam damai dalam satu Tuhan untuk seluruh dunia, yaitu Yesus. Karena Yesuslah nama Allah kita yang kekal, yang tidak berubah sampai selama-lamanya. Sampai kita suatu saat nanti bertemu bersamanya di surga. Amin. Saya tekankan kembali bahwa kekristenan bukanlah masalah keagamaan. Tetapi kekristenan adalah masalah iman kita kepada Yesus. Bagaimana kita bisa menerima anugerah Allah untuk mengimani bahwa Yesus telah datang ke dunia untuk menyatakan wajah Allah dan menyatakan namanya dan untuk menjadi korban pelepas kita dari segala dosa. Jadi, jangan lagi kita sibuk memperdebatkan masalah agama karena Yesus tidak pernah mengajar kita untuk mengagamakan orang, tetapi memberitakan Injil kabar baik yang menyelamatkan ke seluruh dunia dan menjadikan seluruh dunia ini menjadi muridnya.
Karena Yesus adalah Allah seluruh dunia dan Dia ingin menyelamatkan seluruh dunia agar tidak tersesat oleh iblis pendusta. Di manakah buktinya Yesus mengatakan bahwa Dia Allah? Sinilah kita buktikan di dalam Yohanes 14 ayat 7 sampai 11.